Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak E, dan bagaimana ini saya harus membantunya? Oh iya, gini loh Mas, mau minta apa ya penjelasannya? Apa ya maksudnya? Itulah. Ngobrol, Saya gini diskusi. langsung ke poin aja ya. Sip, seneng aku nek tutup poin-poin gini. Gini, saya kan ajak adik saya ke sini, udah hampir 1 bulan. Semalam ya, kemarin malam kan dia kan harus syuting, terus kembali lagi ke sini kayak ambil visa itu loh, yang ya ke sini jenisnya kayak visa turis gitulah. Terus itu loh yang jadi kesalahan itu, saya kan udah nikah sama orang sini. Itu suami saya belikan itu tiket pesawatnya terlalu lama. Perpanjangnya terlalu terlalu lama. Manjanginya terlalu panjang. Iya, terlalu panjang. Harusnya kemarin kan dia kan kesininya kan tanggal 1 bulan ini. Tapi itu pulangnya kan pas PP-nya kan kembali ke Indonesia tanggal 25. Saya suruh dia jangan langsung diganti itu tiket pesawatnya, harus pokoknya ambil visa dulu. Nanti kalau udah ambil visa sih baru ngomong yang lain. Dianya itu katanya dulu enggak gitu sama iya dulu sekarang saya ngomong gitu loh. Terus dia belinya itu loh, ngarepnya dia kesini tuh langsung lama, nyampe tahun depan gitu, sampai bulan Maret di imigrasi. Pas kembali ke Hongkong, di imigrasi Hongkong itu ketawa diketawain sama imigrasi. Terus adik saya kan belum pengalaman kemana-mana. Terus dia dikasih surat katanya udah nggak boleh masuk ke Hong Kong. Itu gimana ya? Sekarang saya lagi bingung apa benar-benar harus perginya lewat Macau gitu langsung pulang ke Indonya. Nggak benar-benar nggak dikasih visa lagi untuk ya beres-beres lah untuk pulang gitu. Oke, sekarang di Hong Kong kan? Deportasi. Sekarang adik saya di Macau, sayanya yang di itu. Oke, kita to the point. Intinya dia nggak bisa masuk ke Hong Kong lagi karena perpanjangan tiketnya terlalu panjang. Oke, bener begitu? Iya. Terus dia itu. Mbak, gantian yang ngomong. Saya sekarang yang ngomong. Sampean yang ngomong nggak beres-beres. Aku tanya jawab aja simple. Biar katanya sampean to the point. Biar to the point, kan? Iya nggak? Iya. Oke, jadi adik sampean balik ke Hong Kong nggak bisa. Terus katanya dikasih surat nggak boleh balik lagi ke Hong Kong selamanya, kayak gitu. Saya nggak baca suratnya. Enggak. Ya? Iya. Saya nggak bisa baca. Gantian yang ngomong, Mbak. Aku sudah bilang gantian yang ngomong. Terus dia dapat surat. Nah, saya nggak baca suratnya, Mbak. Jadi saya nggak percaya adik sampean ngomong kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Iya. Karena saya 5 kali dideportasi dari Hong Kong. Buktinya saya stay di Hong Kong sekarang. Bener nggak? Iya. Nah, benar. Oke. Kalau boleh minta tolong suratnya yang dikasih imigrasi difoto ke saya. Kirim ke nomor ini ya? Ya, boleh. Terus sekarang gini. Yang sampean bingungkan adalah nanti adik sampean nggak bisa balik ke Hong Kong. Begitu kan? Iya, betul. Iya. Nah, sekarang yang penting kan sampean sama bojo toh. Adik nggak bisa ke Hong Kong kan nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Saya tanya. Ini sampean baru boleh panjang. Jawabnya panjang boleh. Masalahnya kayak mendadak banget loh, suruh pergi tapi langsung dari Macau ke Indo, sementara barang-barang dia masih di rumah saya. Ya sudah, tinggal dipaketin kan beres.
Tapi suratnya gini, cuma suami saya yang cuma dia nggak bisa ngomong sama dia. Maksudnya nggak bisa ngomong Dia, sama dia itu dia siapa? adik saya. Adik sampean nggak bisa ngomong sama suami sampean. Iya, cuma yang ngerti kayak apa ya, sedikit-sedikit gitulah. Ya kan sampean bisa ngomong sama suami sampean, Mbak. Ya. Sekarang sang sampean khawatirnya adalah barang-barang ini piye nek nggowo semuanya ada di situ. Terus adik sampean nggak bisa masuk itu kan? Nah, tinggal dikirim balik ke Indonesia sama sampean. Selesai urusan. Halo? Gitu. Iya. Nah, kalau sampean tanya ke saya, bagaimana adik sampean nanti bisa ke Hongkong, saya juga bisa jawab. Tapi tidak hari ini, tidak besok, tidak bulan depan. Bisa dipahami nggak? Gitu. 2 bulan, 3 bulan lagi mau datang ke Hongkong boleh. Halo? Oh. Iya, halo, saya nyimak. 2-3 bulan lagi boleh. Kalau mau lancar dan cepet, gua rantore sampean atau bojo sampean. Tulis dua-duanya. Tulis nomor KTP sampean dua-duanya. Kasih surat, ya. Kasih surat saya mengundang adik saya datang ke Hongkong. Suruh tulis bojo sampean, tanda tangan bojo sampean, KTP sampean, KTP ini bojo sampean. Tulis aja di situ, surat itu kasih aslinya langsung, kirim pos sama adiknya berangkat lagi ke Hongkong. So simple, Mbak. Sederhana. Iya, kemarin saya juga pakai itu kayak gitu prosedurnya. Lah iya, jadi nggak usah khawatir. Kalau barang nggak bisa, yaudah paket. Sampean nggak bisa memaksa adik sampean tetap harus ke Hongkong. Kemarin kan sebenarnya adik itu kan udah di Hongkong toh, masuk turis 30 hari gitu kan. Terus ingin perpanjang, makanya jutgeng ke Makau. Dari Makau masuk ke Hongkong lagi nggak boleh. Dideportasi, suruh dibalikin gara-gara lagi tiketnya. Iya, gara-gara tiketnya terlalu panjang. Kayak gitu kan. Jadi namanya turis itu kan jalan-jalan kayak gitu kan, 30 hari, nggak bisa lama kayak gitu loh. Terus adik sampean kok juga sekian lama bulan jalan ke sono ke sini kayak gitu kan, intinya kan imigrasi juga tanya ngapain, apa disuruh kerja ilegal. Sekarang pemutihan, Mbak, hati-hati aja gitu ya. Kalau memang sampean butuh adik sampean ya udah proses secara resmi di keimigrasi kayak gitu demi keamanan bersama kayak gitu loh. Intinya sampean juga rekodnya bagus karena kan sampean yang mengundang. Kalau sampean mengundang, suaminya yang mengundang ke Hongkong, terus ketahuan nanti adik sampean bekerja dengan visa turis, sampean yang kena karena penanggung jawabnya sampean kayak gitu loh. Sekarang Hongkong nggak seperti dulu, sama seperti yang sampean sampaikan kepada suami. Nggak seperti dulu. Oke lah, 10-20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nggak se-ekstrim sekarang kayak gitu loh. Jadi sekarang kalau memang niatnya kepengen adiknya suruh kerja, ya sudah diproses secara resmi gitu loh. Bisa. Yang ngejeng Mbak Yuni dulu. Kalau sampean butuh dipekerjakan loh ya. Karena normalnya orang visit berkunjung itu nggak mungkin sampai kurang dan kurang, apalagi pengajuan tiketnya sampai 3 bulan kayak gitu kan impossible kayak gitu loh. Kalau memang ada request tertentu kayak gitu, tinggal pengajuannya ke imigrasi Hongkong kayak gitu loh, bukan waktu jutking kayak gitu. Itu membuat sedikit cacat rekod nanti, takut kalau masuk Hongkong lagi masalah kayak gitu loh ya. Oh gitu ya. Iya, bikin yang jelas resmi aja, Mbak. Masuk ke Hongkong kalau ingin lama dengan prosedur maunya seperti apa kayak gitu loh. Kalau memang sampean mau mempekerjakan ya sudah, dijeng aja. Kan beres. Tapi kalau pakai cara turis-turis kayak gitu resiko. Ya sampean dua belah pihak resiko, sampean juga beresiko karena anaknya juga punya catatan. Masuk ke Hongkong itu kan diundang sama sampean berdua kayak gitu loh. Tapi kalau ternyata sampean mengundang mereka terus nyuruh kerja, waduh, silakan nanti sampean sama bojonya. Kalau ketahuan pas kerja. Ini warning aja ya, kita menyampaikan saja informasi. Lebih amannya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampean kira-kira? Enggak, itu suratnya kan baru saya kirim. Itu maksudnya apa ya, maksud itu dari surat itu?
Intinya tidak diizinkan ke Hong Kong untuk saat ini. Sik kurung diwaca kok. Sik diwaca sik. Iya. Wow, wis pokoknya. Panjang, men. Intinya saat ini tidak mengizinkan untuk masuk ke Hong Kong. Karena aku dulu nggak pernah nerima surat ini loh. Oh, belum pernah ya? Iya, makanya saya tanya. Wah, ngeblur, Mbak. Foto sampean ngeblur. Oh, naik bis ya, naik bis. Oh ya, ini di Balekno ini. Tidak diterima di Hong Kong. Intinya itu. Tidak ada reason. Tidak ada reason. Jadi nggak usah menjustifikasi atau mengadili bahwa tidak boleh ke Hong Kong selamanya. Nggak ada reason. Dia nyoret aja. Ini cuma coret. Tidak diizinkan ke Hong Kong saat ini. Aku juga 5 kali, tapi tidak dengan surat kayak gini. Kalau saya suratnya lebih kecil. Ini sama aja. Jadi nggak apa-apa itu kalau di scan, sampean scan aku iso jelasno detail. Ini namanya tidak diizinkan masuk. Alasannya pokoknya intinya tidak diizinkan masuk. Tidak diizinkan masuk aja, bukan saat ini untuk saat ini. Ini adiknya cowok apa cewek? Cewek ini. Lihat namanya cewek. Adik dewe ya udah diambil ada jejeng itu malah lebih enak. Jejeng lah gampang. Ya wes. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kan belum siap gitu buat apa ya, buat pulang mendadak banget kayak Mbak. Ya berarti sampean ini Hong Kong, Mbak. Ini bukan negarane awake dhewe. Bisa dipahami nggak? Sampai protes pun juga. Sampai ndak terima pun yo ndak iso, ini lo imigrasi, Mbak. Come on, ayo. Sampean sudah KTP. Sampean harus lebih bijak. Makanya kalau sampean nggak siap untuk adik dideportasi seperti ini, ya sampean harus proses yang benar ke Hong Kongnya itu, kayak prosedur. Gitu. Karena resiko turis itu ya kayak gini. Nggak resiko sebenarnya. Sudah begini. Turis itu ya begini nasibnya. Syaratnya kalau nggak masuk ya deportasi. 30 hari ini masih mending dapat sebulan. Yang baru datang langsung sorenya dipulangin banyak, Mbak. Dan saya sudah 5 kali kayak gitu. Iya. Saya sudah 5 kali kayak gitu, makanya bisa ngomong. Nggak usah. Jadi ini sampean sudah punya ID ya. Dependen permanen, sampean harus semakin menyadari. Ya, tidak sesederhana. Jadi sampean juga diskusi sama bojo kalau memang ini perlu atau semua. Sampean nggak terima. Emang saya dulu istri saya terima, saya dideportasi, dia antung-antung nunggu di bandara. Ternyata saya nggak bisa masuk. Nangis juga, Mbak. Sama yang sampean rasain. Iya, ini nangis bojoku ke bandara. Habis itu nyiapin makanan di rumah, nanti pikirannya saya bisa masuk. Ternyata di rumah makanan masih nggak ada yang nyentuh, nggak ada orang masuk karena saya nggak bisa masuk di bandara. Dan itu 5 kali loh, 5 bulan berturut-turut. Sampean kan 1 kali, saya 5 kali, 5 bulan berturut-turut. Bagaimana perasaan bojo saya ya kayak sampean hari ini. Makanya kita bisa jelasin. Nggak usah bingung, nggak usah khawatir, lebih tenang. Ya barang-barangnya butuh diselesaikan ya dipaketin. Kalau enggak ya disimpan, dipack. Nanti anaknya gitu loh. Wes, apalagi? Enggak, sekarang adik saya kan masih di Makau. Di Makau dikasih 1 bulan kan. Sampai tanggal 28. Ya, tapi perginya lewat Makau ke Indonya. Iya, enggak apa-apa. Kalau sampean mau nemuin dia, sampean yang keluar ke Makau sama bojo, beliin tiket, selesai, anaknya terbang dari Makau ke Indonesia, selesai. Kau timsai, enggak perlu dipanjang-panjangin. Piye? Oh gitu, tapi dia benar-benar masih ada kesempatan kalau kerja di sini masih bisa gitu ya? Ada. Nggak usah takut sama surat itu. Surat itu bukan surat blacklist. Anak-anak itu kegeden rasa. Kalau orang Jawa bilang kegeden rasa. Hong Kong ini bersahabat. Hong Kong baik-baik saja. Punya saya dimarahin sama keluarga itu ngasih tempatnya nggak benar gitu. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya ngurus-ngurusnya nggak benar sampai seperti ini gitu. Ya bilang aja nggak tahu.
Saya baru belajar. Makanya nek sampean ngomongnya sama aku dari awal-awal kemarin yo sebelum kejadian aku bisa set up. Tapi kalau ngomongnya udah kayak gini ya wis. Lah aku lek dilapori Ya, kejadiannya sudah terjadi terus piye? Adik sampean berapa kali turis ke Hong Kong, Mbak? sekali baru aja Nah, sekali. iya. Sekali. Belum Masih pengalaman ada. kemana-mana. Enggak maksudnya kalau sampean sekali ke Hong Kong untuk turis masih ada kesempatan kalau sampean mau ngambil jeng, ambil kayak tanda tangan kayak gitu loh, masih punya kesempatan. Tapi kalau sudah berulang kali turis kayak gitu nanti dapat surat cinta, suruh nulis surat kronologi kayak gitu loh. Oh gitu ya. Gitu. Nggak ada masalah, Mbak. Nggak usah. Kalau keluarga sampean yang ngomongnya nggak becus ngurusi adik, lah itu bukan di luar masalah saya, Mbak. Kan simpel. Ya berarti adik kan sahabatnya keluarga Indonesia. Ya, yes, terserah itu urusan keluarga mereka. Kita sudah nggak bisa. Yang kita bisa sampaikan, kalau memang mau diajak ke sini dan lebih dari 3 bulan, pakailah prosedur yang benar. Oh gitu. Prosedur yang sampean bisa pelajari kan kayak gitu. Kalau mau lama ya dijeng, kan simpel dong Mbak Kalau mau bantu-bantuin sampean, sampean punya bisnis atau punya anak kecil ngomong kan ya sampean tata ulang. Kita bisa sampein kok. Gak usah pusing. Wis tenang. Lego aja. Samperin beliin tiket aja ke Makau. Ya, sampean harus ngalah untuk ke sono, ngantar barangnya. Koper ngono kan ora apa-apa. Nek sampean ngalah, nek sampean gak gelem ngalah, aku sampean bayari tak terno. Penak to wisan. Sampean bayari tiket bolak-balik tak terno nang adike tak jelasno pisan lho, kurang penak piye aku. Ayo terno nang bandara pisan. Apa tak terno nang bandara Makau pisan nek adike sampean gak ero. Ho, piye? Mau masuk Nek sampean gak gelem. Ya makasih lah. Ya, sederhana kok, santai. Sudah cukup? Semua bisa dipahami sama sampean? Oh ya bisa dipahami. Intinya itu ya udah benar-benar mau beli tiket pesawat di sini tuh udah nggak bisa dikasih visa buat berapa hari itu nggak bisa ya. Sampean cek ngowenyang. Ya bakul kacang karo terongnya dinyang ya, Mbak. Aku wis ngomong sampai cangkemku muntuk sampean cek ngoweyel. Enggak bisa, Mbak Udah udah nerima surat itu. Udah nerima surat itu ya selesai lah sekarang. Intinya suruh pulang dulu. Suruh pulang dulu lewat bandara. Tapi gini, kalau sampean kemarin sebelum manjangin tiketnya sampean telepon saya tak ajarin. Jadi keluar ke Makau 2 hari, tiketnya hari keempat di Hong Kong itu masih ada pertimbangan. Dia bisa imigrasi bisa ngasih 5 hari, ya kan? Atau bisa ngasih sampai tanggal tiket itu balik. Masih bisa begitu. Ya, itu kemungkinan loh ya. Tapi sekali lagi omongan saya nggak selalu benar. Itu kemungkinan masih ada mereka akan kasih. Ya sudahlah, masuk ke Hong Kong 3 hari, terus hari keempatnya kan terbang. Itu masih bisa. Lah, nanti kalau dia ternyata dari 4 hari itu dia dikasih 1 bulan lagi kan, ya mending sampean dapat 2 bulan. Tinggal tiketnya dipanjangin aja pas bulan berikutnya. Yang tanggal mau pulang visanya, batasnya. Itu kalau sampean kemarin tanyanya sebelum terjadi loh ya. Bisa dipahami. Iya. Ya bisa. Makanya diskusi dulu sama wong ganteng sak donya. Biar ya makasih. Saya udah lihat-lihat di YouTube. Nah iya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, sekali lagi saya ngomong, sampean sudah punya KTP, ya. Harus ditambahi ilmunya. Ya. Iya. Betul, dibelajar lagi. Saya yo seneng kok nek dijak ngopi, mangan tape goreng, gedang goreng sama sampean, saya juga seneng kok. Iya, ya saya kalau nggak sibuk sih pengen aja sibuk. Ya abot duite lo, abot singone lo, oke lah. Ya, sudah cukup. Makasih Mas. Sudah. Cukup lah ya. Kabar-kabar ya nanti. Oke, Mbak sehat selalu semuanya. Makasih, Mas. Yuk. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bojoku. Yo turis jalan-jalan loh guys.
kalau kebijakannya pemerintah Hong Kong tidak mengizinkan lagi untuk jalan-jalan ke Hong Kong, yo tanyanya ke imigrasi bukan ke kita. Tapi masih ada kesempatan lagi untuk jalan-jalan next time kayak gitu. Hari ini kita gagal masuk Hong Kong, next time kita coba lagi dengan cara-cara yang baru. Oke? Sebenarnya cara aku juga masih bisa dipakai ya kalau benar-benar yakin. Tapi sekarang harus ditambahi visa Cina plus visa Jepang. Bisa. Ya, yang penting kuat riwa-riwa. Oleh part time disimpan, dicelengi, berangkat Hong Kong Express. Masuk lagi. Lah mbak ini aja dibalikin ke Makau aja wis keluargane sing nang Indonesia sing bingung. Pemenang yang liyane tempat. Ya memang butuh persiapan dan butuh pengetahuan. Tapi sekali lagi rumus yang pernah saya pakai ya itu akan sangat sulit untuk bisa dipraktekkan di hari-hari ini, tapi dimodifikasi masih bisa. Harus dimodifikasi. Penting tatak. Namanya turis tuh jalan jelong-jelong ke sono sini tuh tatak apapun yang terjadi. Dimodifikasi. Dan bisa ngomong karena kita berhubungan dengan pihak-pihak imigrasi, bahasanya paling tidak Inggris lah. Untuk percakapan tuh paham kayak gitu. Oke teman-teman, semangat selalu dan waktunya kita makan siang. Bye bye. Yuk let's go darling. Kucuk-kucuk.